تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sangat banyak memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat zahir, lebih-lebih nikmat batin. Termasuk nikmat yang harus kita syukuri, yaitu nikmat kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah untuk berkumpul di majelis ilmu. Semoga perkumpulan kita ini menjadi sebab Allah memudahkan kita menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, malam hari ini Ahad kedua, kita kembali melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Terakhir kita sampai hadis nomor 29, betul ya? Sekarang masuk hadis nomor 30 tentang fitrah atau kebersihan. Ini hadis terakhir di bab yang keempat ya. Pertemuan berikutnya insyaallah kita masuk bab yang kelima. Sekarang kita hanya baca satu hadis saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Orang Arab memang lebih dikenal dengan nama kunyahnya dibandingkan nama aslinya. Nah, kalau kita orang Indonesia, tentu yang lebih dikenal itu nama asli ya, Rois, Agus, Sigit, Ayong, dan lain sebagainya. Nama asli, itu nama asli semua kan? Nama asli. Tapi kalau di Arab justru yang dikenal dan masyhur itu nama kunyahnya, nama julukannya, atau nama yang disandarkan kepada ayahnya. Nah, seperti Abu Hurairah. Kalau disebut Abdurrahman bin Sakhar, banyak di antara kita ini yang belum nyambung siapa yang dimaksud. Tapi kalau disebut Abu Hurairah, baru nyambung. Ahli hadis dan paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, panjenengan belum nyambung. Sudah nyambung apa badan? Belum. Tapi kalau disebut Abu Lahab sudah nyambung, karena yang disebut oleh Allah dalam Quran bukan nama asli, tapi nama kunyahnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Baik. Kalau disebut Abdullah bin Abbas, ya kurang populer. Yang lebih populer namanya Ibnu Abbas ya. Abu Hurairah sahabat yang paling banyak hafal atau meriwayatkan hadis dari Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga ridha Allah kepada beliau. Sunnahnya ketika menyebut nama sahabat di ujung didoakan dengan radhiyallahu an.
Kalau perempuan radhiyallahu anha. Kalau banyak radhiyallahu anhum. Nah, ini untuk sahabat. Karena sahabat itu memang dijamin keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridhai orang beriman yang berbaiat langsung kepada engkau wahai Muhammad di bawah pohon, ya. Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya. Al-fitratu khamsun. Kesucian atau kebersihan itu ada 5, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam amat sangat menjaga kebersihan. Tidak hanya kebersihan rohani. Kebersihan rohani tentu lebih utama untuk kita jaga, Bapak Ibu. Karena Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan rohaninya, dan sungguh rugi orang yang mengotori rohaninya, mengotori hatinya. Jadi menjaga kebersihan rohani amat sangat penting. Tapi menjaga kebersihan jasmani juga tidak kalah penting. Bahkan Nabi mengaitkan kebersihan dengan iman. Nabi mengatakan at-tuhru syatrul iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Tanda iman seseorang itu bagus, tandanya adalah dia bagus dalam menjaga kebersihan, ya. Kebersihan badannya, kebersihan pakaiannya, dan yang lain-lainnya. Itu tanda imannya bagus, ya. Makanya Nabi melarang kan, kalau panjenengan makan bawang, ya, baik bawang putih, bawang merah, bawang bombay, lalu baunya masih melekat di mulut, Nabi melarang datang ke masjid, ya. Karena apa? Itu yang pertama kebersihannya. Kebersihannya tidak bagus, ya, akan mengganggu orang lain. Subhanallah, ya. Islam ini sangat sempurna. Hanya mengganggu hidungnya orang dilarang. Apalagi mengganggu orang lain dengan kata-kata, mengganggu orang lain dengan tingkah laku, ya. Jadi Islam itu sangat menjaga kebersihan. Dalam hadis ini ada 5 pokok kebersihan. Al-fitratu khamsun. Kebersihan atau kesucian itu 5 macam. Yang pertama al-khitan. Khitan, sunat. Kemudian yang kedua al-istihdad. Istihdad, membersihkan bulu yang ada di sekitar kemaluan. Itu namanya istihdad, ya. Kemudian wa qassus syarib, memotong kumis. Nah, yang punya kumis itu. Kemudian yang keempat wa taqlimul adfar, memotong kuku. Wa natful ibit, mencabut bulu ketiak. Artinya 5 perkara ini fitrah. Kalau kita melakukan 5 perkara ini dengan maksud menjalankan fitrah kita sebagai manusia, kita dapat pahala, ya. Yang pertama khitan, ya. Khitan bahasa Indonesianya sunat. Sunat itu pun sebenarnya bahasa Indonesia, ya, dari kata sunnah. Cuman beda. Sunat dengan sunnah itu beda. Kalau sunnah itu hukum, ya. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Itu sunnah. Kalau sunat khitan, ya. Saya pernah hadir di sebuah kajian, ya, di Kalimantan Barat waktu saya pulang kemarin, ya. Saya berangkat dengan istri ke rumah mertua, ya. Dari rumah saya ke rumah mertua, lalu saya mampir di sebuah masjid untuk salat maghrib. Ternyata di masjid itu ada jemaah tabligh. Jemaahnya tidak banyak, ya. Yang sholat pun tidak banyak. Yang ikut pengajian, saya ingat saya 3, kalau tidak 2 dengan saya, ya. Ya, yang ceramah 1, yang ikut pengajian kalau tidak 3 atau 2 dengan saya, ya.
Waktu itu dia cerita bahwa kami pernah masuk di sebuah desa di Kalimantan Barat ini. Di satu kampung itu tidak ada yang sunat, nggak ada yang sunat. Satu kampung itu tidak ada yang sunat, Bapak Ibu. Ditanya oleh dia, kenapa tidak sunat? Jawaban mereka apa? Kan sunnah, sunat kan sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi sunat itu dianggapnya sunnah. Ya. Jadi peran mereka itu jangan diremehkan ya jemaah tabligh itu. Mereka mau pasang badan, kemudian datang ke kampung-kampung, ngajak orang sholat berjamaah, mengajarkan orang wudhu yang benar, sholat yang benar, mengajarkan mereka dasar-dasar syariat. Ya, jangan diremehkan. Ya. Baik, jadi sunat yang dimaksud itu adalah khitan. Khitan secara bahasa al-qat'u, artinya memotong. Jadi segala macam perbuatan memotong secara bahasa bisa disebut dengan khitan. Ya. Potong rambut, potong kumis, potong apa saja secara bahasa disebut dengan khitan. Adapun secara istilah, khitan yang dimaksud adalah ada dua pengertian ya. Bagi laki-laki dan bagi wanita. Bagi laki-laki, qat'ul jaldatis satirati lil hasyafah, memotong kulit yang menutupi kepala kelamin. Kulit yang menutupi kepala kelamin dipotong, itu baru disebut dengan khitan ya. Sedangkan bagi wanita, pengertian khitan itu adalah qat'u jaldatin fawqa mahallil ilaj tushabbihu urafad daiki, memotong kulit yang menonjol di atas, mohon maaf, vagina, atau nama kulit itu di dalam bahasa kedokteran disebut dengan klitoris, yang serupa dengan cengger ayam ya. Itu pengertian khitan bagi wanita. Sudah paham ya? Insyaallah sudah paham masalah khitan ini. Kemudian asal usul khitan Bapak Ibu. Khitan ini termasuk syar'u man qablana, syariat umat terdahulu yang masih diperintahkan dalam syariat Nabi Muhammad ya. Jadi syariat umat terdahulu itu ada yang sudah dihapus, ada yang masih dipakai ya. Yang dihapus sangat banyak dibandingkan dengan yang dipakai ya. Yang dihapus diantaranya adalah syariat umat terdahulu bila sholat harus di tempat ibadah, tidak boleh di luar tempat ibadah, di rumah, di lapangan tidak boleh, harus datang ke tempat ibadah. Tapi syariat umat Nabi Muhammad SAW, sholat itu boleh di bumi bagian mana saja, karena bagi umat Nabi Muhammad bumi dijadikan sebagai masjid. Panjenengan sholat di tanah lapang, mau di jalan boleh ya, asalkan tidak mengganggu orang lain, boleh-boleh saja selama tempat itu suci, tidak ada najis yang tampak dengan jelas panjenengan lihat ya. Syariat umat terdahulu, harta rampasan perang itu haram dimakan. Jadi kalau perang melawan orang kafir, dapat harta rampasan harus dikumpulkan di tanah lapang, maka Allah akan mendatangkan api untuk membakar ya, dan menghanguskan semuanya. Tapi di zaman Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad ya, harta rampasan itu halal untuk dimakan. Maka sebagian besar harta Nabi di Madinah itu dari hasil harta rampasan ya. Di Mekah Nabi kaya dengan hartanya Khadijah ya. Allah takdirkan beliau kaya dengan hartanya Khadijah. Jadi Allah itu cara mengkayakan, mencukupkan rezeki hambanya macam-macam. Ada yang melalui usahanya sendiri, ada yang melalui istrinya ya, istrinya orang kaya. Ada yang melalui mertuanya orang kaya ya. Ada juga yang dicukupkan oleh Allah melalui suaminya. Macam-macam cara Allah mencukupkan rezeki hambanya. Ketika Nabi di Mekah, Allah cukupkan rezeki Nabi dengan perantara Khadijah. Di Madinah Allah cukupkan rezeki Nabi, salah satunya adalah dengan harta rampasan perang. Itu syar'u man qablana yang sudah tidak
tidak lagi dipakai ya. Adapun yang masih dipakai dalam syariat Nabi Muhammad diantaranya adalah khitan. Ini syariatnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Sebagaimana sabda Nabi, ikhtatana Ibrahim an-nabi, ikhtatara an-nabi alaihi salam. Nabi Ibrahim khitan ya. Wa huwa ibnu thamanina sanatan bil qaddum. Ketika usia beliau 80 tahun. Dan beliau berkhitan dengan al-qaddum, kapak yang biasa dibuat untuk memotong kayu, kapak. Bagaimana? Wallahu taala alam ya. Pakai kapak. Ya. Siapa yang mengkhitan? Mungkin beliau mengkhitan dirinya sendiri. Ya. Mengkhitan dirinya sendiri. Tidak minta tolong kepada orang lain, atau mungkin minta tolong kepada orang lain. Tapi yang jelas kalau kita memperhatikan dari hadis ini, usia beliau sudah melebihi dari batas usia baligh ya. Nah, ketika usia baligh, orang lain itu tidak lagi boleh melihat aurat ya. Aurat inti tidak boleh melihat walaupun sesama jenis. Nah, berarti kalau dari hadis ini kita dapat menyimpulkan Bapak Ibu bahwa Nabi Ibrahim itu melakukan khitan ya, yang melakukan dirinya sendiri ya. Dan beliau lakukan itu dengan kapak. Ini bukan kapan ya, mohon maaf. Kapak yang biasa digunakan untuk memotong kayu ya. Memang orang-orang dulu itu ya biasa menggunakan pisau besar ya, atau langsung digunting ya. Zaman sekarang khitan sangat amat canggih ya. Jadi sakitnya tidak lama. Kalau dulu saya masih ingat ya, khitan itu 1 bulan baru sembuh. Itu pun belum sempurna sembuhnya ya. Baik, jadi yang pertama kali dari kalangan manusia melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, coba kita renungkan betapa banyak pahalanya Nabi Ibrahim itu. Setiap ada orang khitan, beliau dapat pahala ya. Jadi setiap orang muslim melakukan khitan untuk dirinya, untuk anak-anaknya, maka segitulah pahalanya Nabi Ibrahim, karena yang pertama kali mencontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya dalam Quran kan Nabi Ibrahim itu dipilih oleh Allah sebagai imam, panutan bagi manusia, contoh bagi manusia ya. Baik. Kemudian hukum khitan. Ulama sebenarnya berbeda pendapat Bapak Ibu mengenai hukum khitan ya. Karena kalau kita perhatikan hadis tadi ya, ini khitan disejajarkan dengan memotong, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak. Itu hukumnya apa? Sunnah kan? Nah, khitan dibarengkan dengan itu. Nah, sehingga ulama pun berbeda pendapat ya. Tapi kalau kita merujuk kepada mazhab Syafi'i dan Hambali serta ulama lainnya, khitan hukumnya wajib bagi laki-laki muslim. Tapi kalau pendapatnya Imam Malik ya, mazhab Maliki, khitan itu hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis tadi, khitan disebut oleh Nabi sejajar dibarengkan dengan mencukur kumis, memotong kuku, yang itu semua ulama sepakat sunnah ya. Maka Imam Malik dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa khitan itu hukumnya sunnah ya. Tapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, itu yang disampaikan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, serta dipilih oleh banyak ulama pendapat mereka ini ya, bahwa hukum khitan itu wajib bagi laki-laki muslim. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ketika ada seorang laki-laki baru masuk Islam ya, Nabi memerintahkan 2 kepada dia. Yang pertama, alqi anka sya'ral kufri, hilangkan rambut kekafiran yang ada padamu. Maksudnya dicukur, rambutnya dicukur. Kemudian yang kedua, waqtatin, dan berkhitanlah. Nah, perintah dalam
dalam kajian fikih Bapak Ibu, perintah itu pada asalnya hukumnya wajib, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bahwa perintah itu hukumnya sunnah, ya. Maka dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, khitan itu wajib bagi laki-laki muslim, wajib. Kemudian yang kedua, ini bagi wanita. Menurut jumhur ulama, khitan bagi perempuan hukumnya bersifat anjuran, atau paling kuat hukumnya sunnah. Ini paling kuat ya, tidak sampai kepada wajib. Nah, tapi mayoritas ulama banyak yang mengatakan bahwa khitan bagi wanita itu hanya bersifat anjuran, paling kuat sunnah, ya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, al-khitanu sunnatul rijal makramatan, sunnatan lirijal makramatan lin nisa, ya. Khitan itu sebuah keharusan bagi laki-laki dan sebuah kesempurnaan, kemuliaan saja bagi para wanita, ya. Jadi panjenengan yang punya anak perempuan, panjenengan tidak berdosa apabila anak perempuan panjenengan oleh panjenengan tidak dikhitan. Tapi panjenengan dianggap dapat pahala sebagai orang tua apabila panjenengan mengkhitan, karena khitan bagi wanita itu menurut jumhur ulama paling kuat hukumnya sunnah, ya. Itu hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan. Tidak ada hukum khitan bagi bencong, tidak ada, ya. Karena bencong sekarang itu kelaminnya satu. Bencong atau khunta yang dimaksud oleh kitab fikih itu adalah apabila dia lahir punya dua kelamin, ya. Ada kelamin wanita, ada kelamin laki-laki. Maka ditetapkan mana yang lebih condong. Kalau yang lebih condong itu kelamin wanita, berarti kelamin laki-lakinya itu harus ditutup, ya. Baik. Tapi kalau bencong sekarang kan kelaminnya nggak tahu kita, ya. Wallahu ta'ala alam. Tapi saya yakin karena mukanya glowing, kakinya berbulu. Kakinya banyak bulunya, ya. Nah, maka itu dihukumi sebagaimana jenis kelaminnya. Kalau jenis kelaminnya laki-laki, walaupun macaknya perempuan, dia dihukumi laki-laki. Apabila dia mati, harus diurus dengan cara jenazah laki-laki, ya. Tapi kalau jenis kelaminnya perempuan, maka diperlakukan sebagaimana perempuan. Hikmah khitan, Bapak Ibu. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnah, ya, beliau menyebutkan hikmah khitan. Yang pertama, menjaga kesucian diri untuk sahnya sholat. Ini bagi laki-laki, ya. Karena apabila seorang laki-laki itu kencing, bila dia tidak sunat, tidak khitan, ya, maka sisa kencing itu akan melekat di bagian kulit yang ujung, ya. Sehingga itu bisa menyebabkan kebersihannya tidak sempurna, atau alias tidak suci, ya. Akhirnya sholatnya tidak sah karena sholat dia membawa najis. Kemudian yang kedua, hikmah khitan bagi laki-laki adalah menjaga kebersihan dan kesehatan. Nanti panjenengan bisa pelajari atau bisa cek sendiri, ya, mengenai keutamaan khitan dalam ilmu kesehatan, ya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan sebuah kepuasan saat berjima dengan istri. Ini yang disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnah. Laki-laki yang tidak berkhitan, kata sahabat Ibnu Abbas, yang pertama, la tajuzu syahadatuhu, tidak boleh menjadi saksi pernikahan, tidak boleh kalau belum khitan. Panjenengan sudah khitan semua kan? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, wala tuqbal lahu salatun, tidak diterima salatnya. Yang ketiga, wala tu'kalu lahu dhabihatun, dan tidak boleh dimakan sembelihannya. Laki-laki yang belum khitan, ya. Termasuk juga anak-anak, ya, yang belum khitan, ya, belum khitan. Itu usahakan jangan adzan dulu lah. Sedangkan sembelihannya saja itu menurut Imam Ibnu Abbas tidak boleh dimakan, ya.
Berarti yang lebih besar daripada itu jangan dilakukan dulu. Seperti azan ya. Azan belum khitan udah azan, belum khitan udah qomat ya. Belum khitan sudah sudah memanggil orang untuk sholat, padahal dia belum ada kewajiban untuk sholat. Kemudian bagi wanita, Bapak Ibu, hikmah khitan itu menstabilkan atau menetralisir nafsu syahwat ya. Kata Imam Ibnul Qayyim, wanita yang tidak berkhitan ya, maka nafsu syahwatnya akan tinggi, bahkan bisa mengalahkan laki-laki ya. Maka dia khitan supaya nafsunya stabil ya, syahwatnya stabil. Baik. Kemudian yang kedua, mencegah timbulnya aroma yang tidak baik dari cairan atau kotoran yang tertahan di bawah kulf ya, yang menutupi klitoris itu. Kemudian yang ketiga, mencegah infeksi saluran kencing. Yang keempat, mencegah infeksi pada vagina. Ini hikmah khitan. Jadi Allah itu memerintahkan sesuatu untuk dilakukan oleh hambanya, pasti ada hikmah ya. Jadi kebersihan, kesucian yang pertama adalah khitan ya, khitan. Kemudian yang kedua mencukur bulu kemaluan. Ini juga bagian daripada fitrah. Para ulama sepakat bahwa mencukur rambut yang ada di sekitar kemaluan merupakan kesunnahan bagi laki-laki maupun perempuan berdasarkan dalil hadis tadi ya, bahwa fitrah itu ada 5, diantaranya adalah mencukur bulu kemaluan. Hendaknya dia mencukur kemaluannya sendiri tanpa meminta tolong kepada orang lain ya. Jangan minta tolong kepada orang, kepada anaknya ya, untuk menjaga auratnya, kecuali Bapak Ibu orang yang diperbolehkan melihat aurat oleh syariat. Siapa? Ada 2 yang diperbolehkan melihat aurat inti kita ya, istri dan budak perempuan boleh ya. Tapi selain 2 orang itu tidak boleh melihat aurat inti kita, tidak boleh. Kita tidak boleh melihat aurat dia yang inti, dan dia pun tidak boleh melihat aurat kita yang inti. Makanya urusan mencukur bulu kemaluan itu dilakukan sendiri ya. Kalau panjenengan mau minta tolong, nah hanya 2 orang yang boleh dimintai tolong, istri dan budak perempuan, paham ya? Nah jangan minta tolong ke orang lain ya. Tapi insya Allah tidak ada kan jasa pencukuran bulu kemaluan, tidak ada. Nabi bersabda, ini perhatikan ya, la yanzur ar-rajul ila auratir rajul. Tidak boleh laki-laki itu melihat auratnya laki-laki. Ini ulama kemudian berkesimpulan Bapak Ibu bahwa aurat laki-laki itu kan dari pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut. Nah, walaupun sama laki-laki, pusar sampai lutut itu harus ditutup berdasarkan hadis ini. Makanya saya sering sampaikan kepada teman-teman yang olahraga ya. Olahraga boleh, bagus. Tapi marilah kita menjaga batas-batas syariat dalam berolahraga. Di antaranya apa? Menutup aurat. Ya, menutup aurat. Jangan sampai pahanya kelihatan. Oh kan sama-sama laki-laki, Ustaz. Ini hadisnya jelas. Tidak boleh laki-laki melihat auratnya laki-laki. Baik. Dan tidak boleh laki-laki itu, kata Nabi, satu pakaian dengan laki-laki lain, satu sarung dengan laki-laki. Itu tidak boleh. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu, masa mencukur bulu kemaluan ada masanya ya, ada batasan waktunya. Maksimal 40 hari. Jangan sampai dibiarkan lebih daripada 40 hari. Sebagaimana hadis Nabi, waqata lana Rasulullah SAW memberikan batas waktu kepada kami fi qassis syarib, dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, alla natsruka akthar min arba'ina yauman, agar tidak dibiarkan lebih dari
40 hari. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasai. Ya. Jangan sampai cuek kita dalam urusan itu. Ya. Karena sibuk bekerja, sibuk memikirkan usaha, akhirnya lupa bahwa panjenengan ada keharusan untuk membersihkan bulu kemaluan, dan panjenengan biarkan sampai 50 hari, 60 hari, ya. Sebagian ulama mengatakan jika dibiarkan lebih dari 40 hari maka akan dijadikan tempat oleh syaitan, ya, tempat sehingga mudah dipengaruhi oleh syaitan, ya. Bagaimana jika dibiarkan lebih 40 hari? Ini ulama beda pendapat mengenai hukumnya, ya. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali hukumnya makruh bila panjenengan membiarkan kuku, kumis, kemudian bulu ketiak, bulu kemaluan dibiarkan lebih dari 40 hari tidak dibersihkan, tidak dipotong. Dalam mazhab Hanafi, Bapak Ibu, dalam mazhab Hanafi ini lebih keras, ya. Hukumnya bila dibiarkan, sengaja dibiarkan lebih dari 40 hari, maka hukumnya haram. Ya, tapi jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh, ya. Jadi sunnahnya tidak sampai lewat 40 hari. Lebih gampangnya itu setiap Jumat lah. Setiap Jumat dibersihkan, itu lebih gampangnya, ya. Itu masa mencukur bulu kemaluan dan lain-lainnya. Sekarang nomor 3, termasuk juga fitrah adalah memotong kumis. Yang punya kumis dipotong kumisnya. Tapi bagaimana yang dimaksud memotong kumis? Apakah dicukur habis ataukah dipotong sebagian? Ini ulama beda pendapat. Tenang, yang punya kumis jangan minder, ya. Nabi bersabda dalam hadis Al-Bukhari, "Inhaku asyawarib wa a'fu al-liha." Potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Ya, potong kumis, biarkan jenggot. Jadi jenggot sepanjang apapun dibiarkan, jangan dipotong. Ya. Jangan dipendekkan. Ya, dibiarkan walaupun sampai ke dada, walaupun sampai ke perut, biarkan. Ya. Karena perintah Nabi untuk jenggot itu dibiarkan, dipelihara, ya. Tapi harus dijaga kebersihannya. Masa jenggot banyak kutunya, ya, dijaga kebersihannya sehingga orang makan dengan panjenengan tidak jijik, kemudian istrinya juga tidak jijik. Jaga kebersihannya, disisir, ya. Jangan sampai jenggot morat-marit, ya. Sedangkan untuk kumis, Bapak Ibu, Nabi memerintahkan untuk tidak dibiarkan, tapi Nabi memerintahkan untuk dipotong. Adapun mengenai memotong kumis, ini sebagian ataukah mencukur habis, ulama berbeda pendapat, ya. Saya cantumkan di sini pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kata beliau, wal mukhtar fi syarib tarkul istisal. Pendapat yang terpilih dalam urusan memotong kumis, ya, kata beliau, tarkul istisal, meninggalkan mencukur, tidak mencukur habis, ya. Ini pendapat Imam An-Nawawi. Wal iktisar ala ma yabdu bihi tarafas syafah, tapi hanya memotong saja, memendekkan bagian yang melebihi bibir, bibir, ya. Kata beliau, memotong pendek apa yang melebihi ujung bibir. Nah, dirapikan, ya. Jangan sampai kumisnya melebihi ujung bibir, ya. Baik. Jadi teman-teman, bapak-bapak yang punya kumis dan ingin tetap merasa keren dengan kumisnya, boleh ikut pendapat Imam An-Nawawi. Boleh tidak dicukur semua, ya, disisakan sebagian, ya, disisakan sebagian. Nah, tapi pendapat yang lain mengatakan lebih bagus dicukur semua, dibersihkan, dihaluskan, ya. Tujuannya apa? Ya supaya tidak bolak-balik memotong, ya.
Karena kalau dicukur itu kan masa untuk panjang itu kan lebih lama dibandingkan ketika digunting sebagian. Baik. Jadi memotong kumis, merapikan kumis itu termasuk daripada fitrah, termasuk daripada kesucian. Nah, setiap Jumat panjenengan potong kumis panjenengan itu sunnah, ya, sunnah. Sedangkan jenggot dibiarkan. Ya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, memotong kuku. Ini juga bagian daripada fitrah. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menyebutkan para ulama sepakat bahwa memotong atau memendekkan kuku merupakan kesunahan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk memanjangkan kuku. Tidak ada alasan. Alasannya untuk ngupil, untuk apa namanya, untuk supaya keren. Tidak ada alasan, tidak ada ruang dalam syariat diperbolehkan untuk memanjangkan kuku. Ya. Kuku sunnah dipendekkan atau dipotong, ya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian disunnahkan memulai dari tangan kanan. Jadi memotongnya dari tangan kanan dulu, ya. Tangan kanan, setelah tangan kanan selesai baru ke tangan kiri. Jadi memotongnya menggunakan tangan kiri yang pertama, ya. Atau minta dipotongkan ke istri, kan itu lebih romantis. Tak dipotongkan, "Mah, tolong dipotongkan kuku." Cuman kalau orang lain memotongkan kuku kita itu ngeri-ngeri sedap, ya. Takut kena kulit, ya. Nah, jadi sunnahnya dimulai dari yang kanan dulu, kemudian yang kiri, lalu kaki kanan, kemudian kaki kiri. Dalam pendapat Imam Nawawi di kitab yang lain, Bapak Ibu, beliau mengatakan bahwa di bagian kanan mana yang pertama dimulai, jari mana yang pertama dimulai, itu kata Imam Nawawi, yang pertama dimulai adalah jari telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking, lalu jempol, baru ke yang kiri. Yang kiri mulainya juga sama, dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, jempol. Nah, sedangkan kaki itu dimulai dari jari yang paling kecil, ya, dari jari yang paling kecil, baik yang kanan maupun yang kiri. Itu ijtihadnya para ulama. Nah, kalau Nabi tidak menyebutkan spesifik seperti itu, Nabi mensunnahkan dimulai dari bagian yang kanan, karena memang Nabi suka memulai sesuatu itu yang baik-baik dari bagian kanan, ya. Dianjurkan memotong kuku pada hari Jumat dan disunnahkan menanam potongan-potongan kuku, ya, sunnah dikubur, ya, karena seluruh bagian badan kita ini bila lepas dari kita sunnah dikubur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah aku ciptakan kalian dan kepada tanah aku kembalikan kalian. Jadi semua anggota badan kita ini harus kita kembalikan kepada tanah bila lepas, ya. Termasuk juga rambut. Panjenengan habis potong rambut gitu kan, dikumpulkan, minta kepada yang mencukur tolong dikumpulkan jadi satu, dikubur, itu sunnah, ya. Tapi kan kebanyakan kita dibiarkan aja. Sebenarnya sunnah dikubur, ya. Termasuk juga kuku, Bapak Ibu. Baik. Jadi memotong kuku itu termasuk bagian daripada fitrah. Kemudian yang terakhir, membersihkan bulu ketiak. Membersihkan. Kalau kita merujuk kepada bahasa hadisnya tadi, itu bukan mencukur, ya. Bahasa hadisnya adalah natful ibit, mencabut. Sakit, Pak. Nah, tapi kalau panjenengan kesakitan dengan cara dicabut itu, ya bolehlah, ya, karena intinya adalah dibersihkan, ya. Tujuannya adalah dibersihkan, maka boleh dicukur, ya, boleh dicukur. Kalau mencukur sendiri kesusahan, boleh minta orang lain, siapapun, ya, boleh dimintai tolong untuk mencukur bulu ketiak panjenengan. Tolong Pak Sigit cukurkan, itu boleh, ya. Intinya apa? Mencukur bulu ketiak itu bagian daripada fitrah, kesunahan. Jangan sampai istri kita takut, istri kita jijik ketika kita membuka ketiak kita. Coba contoh Rasulullah itu ketika berdoa untuk meminta hujan, ya, dalam sholat istisqa,
Sahabat mengatakan, aku melihat Nabi mengangkat tangan sampai kelihatan ketiaknya berwarna putih. Wah, ketiaknya putih. Kalau kita kan enggak, badan putih, kulit putih, tapi ketiak hitam. Itu kita. Nah, kalau Nabi itu bersih semua, ya, bahkan ketiaknya putih. Berarti apa? Tidak ada satu pun rambut yang menempel. Sama Nabi dicabut atau dibersihkan, ya, menggunakan alat cukur. Jadi sunnah membersihkan bulu ketiak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan, satu saja. Khitan, ya. Antara akikah sebenarnya bersamaan, ya. Khitan itu sunnahnya di hari ke-7, sama juga dengan akikah. Tapi kalau ingin panjenengan repot kalau bersamaan, ya, maka dahulukan khitan. Dahulukan khitan. Nah, karena Nabi SAW ketika cucunya lahir, ya, Hasan dan Husain, di hari ke-7 oleh Nabi langsung dikhitan. Baik. Itu pendapat satu sahabat saja, Abdullah bin Abbas. Artinya pendapat ulama lain tidak mengatakan bahwa orang yang tidak khitan itu sembelihannya tidak boleh dimakan. Itu hanya pendapat satu sahabat. Buktinya apa? Boleh kita memakan sembelihannya orang non-muslim. Sembelihan Nasrani boleh kita makan, sembelihan Yahudi juga boleh kita makan. Padahal mereka itu belum tentu sunat. Apalagi Nasrani, ya. Kalau Yahudi dikatakan dalam kitab mereka punya syariat sunat juga. Tapi Nasrani dikatakan tidak melaksanakan itu, ya. Itu hanya pendapat sahabat Abdullah bin Abbas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.